Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, kelas A semester 1, ingin menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul Wawasan Nusantara dan Wawasan Nasional Kebangsaan. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mirza Azahra dengan NIM 20113015 sebagai moderator sekaligus pembaca materi kedua. Saya di sini bersama teman-teman saya. Yang pertama ada Lailatul Juhudiyah dengan NIM 2011303038 sebagai pembaca materi pertama. Dan yang kedua ada saya sebagai pembaca materi kedua. Yang ketiga ada Huzaimi dengan NIM 20113029 sebagai pembaca materi ketiga. Dan yang keempat ada Nada Wulandari dengan NIM 20113008 sebagai pemateri keempat. Dan yang terakhir ada Muhammad Hafid Permana dengan NIM 20113022 sebagai pembaca materi kelima. Materi ini adalah Wawasan Nusantara dan Wawasan Nasional Kebangsaan. Pada materi ini, ada pun beberapa subbab yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada pengertian wawasan Nusantara, yang kedua, wawasan Nusantara dalam perundang-undangan, yang ketiga, ajaran wawasan nasional Indonesia, yang keempat, latar belakang filosofis wawasan Nusantara, dan yang terakhir ada implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan nasional. Oke, tidak perlu berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian wawasan Nusantara yang akan dibacakan oleh pemateri pertama, yaitu Lailatul Juhudiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Juhudiyah dengan NIM 2011338. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang pengertian wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara ada yang secara umum, bahkan ada juga yang secara etimologi serta terminologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian wawasan Nusantara secara umum terlebih dahulu, yakni yang pertama, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan, yakni untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua yaitu wawasan Nusantara merupakan wawasan nasionalnya bangsa Indonesia sebagai wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan artinya pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Nusantara artinya kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua dan dua samudra. Yang keempat, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya atau lingkungan sebagai negara bangsa dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Diri yang dimaksud di sini adalah diri bangsa Indonesia sendiri, serta Nusantara sebagai lingkungan tempat tinggalnya. Selain pengertian secara umum, saya juga akan menjelaskan tentang pengertian Nusantara secara etimologi serta terminologi, yakni secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawas atau bahasa Jawa, artinya pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Selanjutnya muncul juga kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Wawasan Nusantara berarti pandangan, tinjauan, penglihatan,
tanggap indrawi dan wawasan juga bisa diartikan sebagai cara pandang atau cara melihat. Secara etimologis, wawasan Nusantara menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Wawasan Nusantara menurut GBHN 1998. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Lalu selanjutnya materi kedua yang akan dibacakan oleh saya sendiri yaitu wawasan Nusantara dalam perundang-undangan. Wawasan Nusantara dalam Perundang-undangan Negara Republik Indonesia merupakan suatu pandangan, sikap pendirian, dan keyakinan bangsa Indonesia yang telah lama dikenal dan dianutnya, dan bahkan telah mempunyai legalitas dalam kehidupan kita sebagai bangsa dan negara yang telah merdeka dan berdaulat. Adapun hal yang perlu kita ketahui dalam TAP MPR nomor 4 MPR 1973 tanggal 22 Maret tentang garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Bab 2 sub E yang antara lain berbunyi wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional adalah wawasan Nusantara yang mencakup yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik. Adapun A. Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah dan ruang hidup, serta kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Yang B. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti seluas-luasnya. Yang C. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Yang D. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Yang E. Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Yang kedua ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan sosial budaya. Adapun A. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Yang B. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa, yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa. Seluruhnya yang hasil-hasil dapat dimiliki oleh bangsa. Yang ketiga ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan ekonomi. Adapun A. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama. Dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. B. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Yang terakhir ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan pertahanan dan keamanan. Adapun A. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. B. Membangun kesadaran dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Selanjutnya, materi ketiga yang akan dibacakan oleh
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huzaimi dengan nomor induk mahasiswa 2011329. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang ajaran wawasan nasional Indonesia. Yang pertama, pengertian wawasan nasional Indonesia. Wawasan nasional Indonesia adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan nasional itu selanjutnya menjadi pandangan atau visi bangsa dalam menuju tujuan dan cita-cita nasionalnya. Kemudian ada fungsi yang pertama, wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan. Fungsi yang kedua, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Fungsi yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Adapun wawasan nasional Indonesia, yang pertama, A. Paham kekuasaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang berfalsafah dan berideologi Pancasila menganut paham tentang perang dan damai. Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan. Wawasan nasional bangsa Indonesia tidak mengembangkan ajaran tentang kekuasaan dan adu kekuatan, karena hal tersebut mengandung benih-benih persengketaan dan ekspansionisme. Ajaran wawasan nasional bangsa Indonesia menyatakan bahwa ideologi digunakan sebagai landasan ideal dalam menentukan politik nasional, dihadapkan pada kondisi dan konstelasi geografi Indonesia dengan segala aspek kehidupan nasionalnya. Tujuannya adalah agar bangsa Indonesia dapat menjamin kepentingan bangsa dan negaranya di tengah-tengah perkembangan dunia. Kemudian yang B, geopolitik Indonesia. Pemahaman tentang kekuatan dan kekuasaan yang dikembangkan di Indonesia didasarkan pada pemahaman tentang paham perang dan damai, serta disesuaikan dengan kondisi dan konstelasi geografi Indonesia. Sedangkan pemahaman tentang negara Indonesia menganut paham negara kepulauan, yaitu paham yang dikembangkan dari asas archipelago, yang memang berbeda dengan pemahaman archipelago di negara-negara barat pada umumnya. Perbedaan yang esensial dari pemahaman ini adalah bahwa menurut paham barat, laut berperan sebagai pemisah pulau, sedangkan menurut paham Indonesia laut adalah penghubungan sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai tanah air dan disebut negara kepulauan. Yang C, dasar pemikiran wawasan nasional Indonesia. Dalam menentukan, membina, dan mengembangkan wawasan nasionalnya, bangsa Indonesia menggali dan mengembangkan dari kondisi nyata yang terdapat di lingkungan Indonesia sendiri. Wawasan nasional Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang berlandaskan falsafah Pancasila dan oleh pandangan geopolitik Indonesia yang berlandaskan pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia. Karena itu, pembahasan latar belakang filosofis sebagai dasar pemikiran pembinaan dan pengembangan wawasan nasional Indonesia ditinjau dari latar belakang pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila, latar belakang pemikiran aspek kewilayahan Nusantara, latar belakang pemikiran aspek sosial budaya bangsa Indonesia, latar belakang pemikiran aspek kesejarahan bangsa Indonesia. Kemudian ada tujuan. Tujuan yang pertama adalah tujuan nasional. Dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 2. Tujuan kedalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan, baik alamiah maupun sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan
untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Dan materi yang keempat akan dibacakan oleh Nada Wulandari. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Wulandari dengan nomor induk mahasiswa 201130008. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu latar belakang filosofis wawasan Nusantara. Wawasan nasional yang di Indonesia disebut sebagai wawasan Nusantara, pada dasarnya merupakan cara pandang terhadap bangsa sendiri. Kata wawasan berasal dari kata wawas yang berarti melihat atau memandang. Setiap negara perlu memiliki wawasan nasional dalam usaha menyelenggarakan kehidupannya. Wawasan itu pada umumnya berkaitan dengan cara pandang tentang hakikat sebuah negara yang memiliki kedaulatan atas wilayahnya. Fokus pembicaraan pada unsur kekuasaan dan kewilayahan disebut geopolitik. Dalam konteks teori, telah berkembang beberapa pandangan geopolitik seperti dilontarkan oleh beberapa pemikir di bawah ini dalam S. Sumarsono. 1. Pandangan atau ajaran Friedrich Ratzel. Negara merupakan sebuah organisme yang hidup dalam suatu ruang lingkup tertentu, bertumbuh sampai akhirnya menyusut dan mati. Negara adalah suatu kelompok politik yang hidup dalam suatu ruang tertentu. Dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya, sebuah bangsa tidak bisa lepas dari alam hukum alam. Semakin tinggi budaya suatu bangsa, maka semakin besar kebutuhannya akan sumber daya alam. 2. Pandangan atau ajaran Rudolf Kjellén. Negara merupakan suatu organisme biologis yang memiliki kekuatan intelektual yang membutuhkan ruang untuk bisa berkembang bebas. Negara merupakan suatu sistem politik atau pemerintahan. Negara dapat hidup tanpa harus bergantung pada sumber pembekalan dari luar. Ia dapat berswasembada dan memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologinya sendiri untuk membangun kekuatannya sendiri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafid Permana. NIM saya 2011-322. Saya akan menjelaskan tentang implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan nasional. Ajaran dasar wawasan Nusantara, landasan idil adalah Pancasila. Landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945. Unsur-unsur dasar konsepsi wawasan Nusantara, wadah atau kontur, meliputi wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya adalah bahasa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di dalam masyarakat dan dicita-citakan serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Tata laku. Tata laku merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi. Hakikat wawasan Nusantara. Keutuhan Nusantara atau nasional dalam peringatan cara pandang yang utuh menyutu dalam lingkup Nusantara dan demikian kepentingan nasional. Ini berarti setiap warga bangsa dan aparat negara harus berpikir, bersikap yang tidak bertindak secara utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Sasaran implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan nasional. Sasaran implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan nasional adalah menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, menangani berbagai masalah menyangkut kehidupan masyarakat berbangsa dan
bernegara yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyatu dalam bidang 1. Politik, 2. Ekonomi, 3. Sosial budaya, 4. Hankam. Tantangan implementasi wawasan Nusantara. Wawasan Persatuan Bangsa Indonesia antara lain pemberdayaan rakyat yang optimal, dunia tanpa batas, serta era baru kapitalisme dan kesadaran warga negara. 1. Pemberdayaan masyarakat atau kondisi nasional. 2. Dunia tanpa batas, perkembangan iptek dan perkembangan masyarakat global. 3. Era baru kapitalisme, sistem ekonomi, strategi keseimbangan antara individu dan sosial. 4. Kesadaran warga negara, pandangan bangsa Indonesia tentang hak dan kewajiban, kesadaran bela negara. Keberhasilan implementasi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara diperlukan kesadaran setiap warga negara Indonesia untuk 1. Mengerti, memahami, dan menghayati tentang hak dan kewajiban negara, sehingga sadar bahwa bangsa Indonesia cinta tanah air berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara. 2. Mengerti, memahami, dan menghayati tentang bangsa yang telah bernegara bahwa di dalam penyelenggaraan kehidupan memerlukan konsepsi wawasan Nusantara, sehingga sadar sebagai warga negara yang memiliki cara pandang atau wawasan Nusantara guna mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, boleh diajukan di dalam kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.